warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dengan saya, Pak Cipi. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan materi tentang bentuk akar. Tujuan daripada materi ini adalah ada dua. Yang pertama adalah menyebutkan pengertian akar sebagai perpangkatan bilangan pecahan. Dan yang kedua adalah menyelesaikan operasi bentuk akar. Kita ke pengertian bentuk akar dulu, atau akar pangkat 2. Pengertian bentuk akar ketika ada akar A pangkat 2, ini nilainya ada 2. Yang pertama, bernilai A bila A lebih besar sama dengan 0. Dan bernilai negatif A bila A kurang dari 0. Contoh, akar 16 kalau kita uraikan itu menjadi akar 4 kali 4, di mana menjadi akar 4 pangkat 2 sama dengan 4. Contoh yang kedua, akar 121. Itu adalah akar dari 11 pangkat 2 sama dengan 11. Contoh yang ketiga, akar 5. Akar 5 itu kalau kita cek dengan kalkulator akan menunjukkan angka 2,236 dan seterusnya. Nah, kalau kita balik, apakah 2,236 dan seterusnya dipangkatkan 2 sama dengan 5? Tentu tidak. Dari 3 contoh di atas dapat kita lihat bahwa akar 16 itu sama dengan 4, bisa dihitung. Akar 121 sama dengan 11. Akar 5 sama dengan 2,236 dan seterusnya. Tapi di sini tidak dapat ditunjukkan hasilnya dengan tepat. Bilangan yang hasil pengakarannya tidak dapat ditentukan dengan tepat itu disebut bentuk akar. Contoh bentuk akar, akar 5, akar 2, akar 3, dan lain-lain. Sedangkan akar 4, akar 9, akar 16, dan lain-lain itu bukan merupakan bentuk akar, melainkan pengakaran. Karena hasilnya dapat ditentukan dengan tepat. Sehingga dapat diambil kesimpulan tidak semua bilangan di dalam tanda akar itu termasuk bentuk akar. Kita lihat hasilnya. Kalau hasilnya bisa ditentukan berarti bukan bentuk akar. Sedangkan kalau hasilnya tidak bisa ditunjukkan dengan tepat, itu adalah bentuk akar. Ini perbedaan antara bentuk akar dan yang bukan bentuk akar. Bagaimana menyederhanakan bentuk akar? Perhatikan contoh berikut. Akar 9 kali akar 25. Akar 9 kita hitung adalah 3. Sedangkan akar 25 kalau kita hitung adalah 5. Berarti akar 9 dikalikan akar 25 adalah 3 kali 5. Sama dengan 15. Contoh yang kedua, akar 9 kali 25. 9 kali 25 adalah 225, berarti akar 225 adalah 15. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa akar 9 kali 25 sama dengan akar 9 kali akar 25. Dari contoh di atas bisa diambil kesimpulan bahwa akar A kali B sama dengan akar A kali akar B. Contoh soal, sederhanakan bentuk akar berikut. Yang pertama adalah akar 32. Akar 32 ini kita ubah menjadi akar 16 kali 2. Bilangan 32 kita ubah ke dalam bentuk perkalian dua buah bilangan yang salah satunya adalah bentuk bilangan kuadrat sempurna, yaitu 16. Setelah itu kita uraikan jadi akar 16 kali akar 2. Akar 16 adalah 4, sehingga akar 32 sama dengan 4 akar 2.
Contoh yang kedua adalah akar 125. 125 kita uraikan menjadi 25 kali 5. Akar 25 kali akar 5 sama dengan 5 akar 5. Jadi di dalam menyederhanakan bentuk akar, kita ubah bilangannya menjadi perkalian dua buah bilangan yang salah satunya harus bentuk bilangan kuadrat sempurna. Untuk menentukan caranya agar menjadi perkalian dua buah bilangan, kita menggunakan faktorisasi. Contoh misalkan 32 yang tadi, contoh 1. Ini karena bilangan genap, maka bisa habis dibagi 2. 32 dibagi 2 adalah 16. Nah, karena 16 sudah bilangan bentuk kuadrat sempurna, maka 32 jadi 16 kali 2. Dan 125. Ya, 125 ini habis dibagi 5, hasilnya adalah 25. Ya, 25 sudah bilangan bentuk kuadrat sempurna. Maka 125 diubah menjadi 25 kali 5. Contoh lagi misalkan 48. Nah, kalau bagi 2, ini hasilnya adalah 24. Kita bagi 2 lagi. Belum ketemu bilangan kuadrat sempurna. Maka kita teruskan. Kita bagi 6. Kita bagi 2, hasilnya adalah 3. Nah, sehingga 48 itu adalah 2 pangkat 4 kali 3. Nah, 2 pangkat 4 adalah 16. Nah, 16-nya sudah bentuk kuadrat sempurna. Maka nanti kalau nyari akar 48 menjadi akar 16 kali 3, yaitu 4 akar 3. Demikian seterusnya untuk mengubah atau menyederhanakan daripada bentuk akar, kita ubah angkanya menjadi perkalian dua buah perkalian bilangan yang salah satunya adalah bilangan kuadrat sempurna. Ya, operasi aljabar pada bentuk akar. Penjumlahan dan pengurangan. Untuk menjumlahkan dan mengurangkan bentuk akar, kita pakai sifat di mana penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, di mana sifat pengurangan bentuk aljabar syaratnya harus sejenis. Nah, kita ingat di dalam penjumlahan bentuk aljabar, misalkan 2A ditambah 5A. Ini akan menjadi 7A, karena ini sukunya sudah sejenis, maka bisa kita jumlahkan. 10B dikurangi 2B, 8B, karena 10 kurangi 2 adalah 8. Contoh yang ketiga, misalkan 3A ditambah 2B ditambah 5A dikurangi 4B. Kita kelompokkan yang sejenis. 3A ditambah 5A ditambah 2B kurangi 4B. 3A ditambah 5A adalah 8A. 2B dikurangi 4B adalah negatif 2B. Maka hasilnya adalah 8A kurangi 2B. Ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi karena sudah bentuk yang paling sederhana. Karena antara 8A dan 2B itu tidak sejenis. Bagaimana kalau menyederhanakan pada bentuk akar, pada penjumlahan bentuk akar? Contoh yang pertama adalah 5 akar 3 ditambah 2 akar 3. Ini sudah sejenis, ada akar 3 semua. Maka menjadi 7 akar 3. Contoh yang B, ada 7 akar N ditambah 6 akar N. Ini sudah sejenis, akar N, ini akar N. Maka tinggal kita jumlahkan, 7 tambah 6, 13 akar N. Demikian juga yang C, K akar 6 ditambah K akar 6, sudah sejenis semua. Maka tinggal K ditambah K akar 6 berarti 2K akar 6. Itu khusus untuk penjumlahan. Bagaimana kalau untuk pengurangan? Itu juga sama. Syaratnya sukunya juga harus sejenis. Contoh yang pertama, 8 akar 3 dikurangi 7 akar 3.
Berarti 8 kurangi 7 adalah 1 akar 3. Angka 1 ini tidak usah ditulis, karena semua bilangan kalau dikalikan 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Maka cukup ditulis akar 3. Yang B, X akar Y dikurangi X akar Y. Maka X kurangi X akar Y. X dikurangi X adalah 0. 0 kali akar Y adalah 0. Semua bilangan kalau dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Jadi cukup ditulis 0. Yang C, 4D akar Y dikurangi D akar Y. Berarti 4D dikurangi D akar Y. 4D dikurangi D adalah 3D akar Y. Operasi yang berikutnya adalah perkalian dan pembagian. Pada setiap perkalian dan pembagian berlaku sifat yang pertama kalau perkalian A akar P dikali B akar Q sama dengan AB akar PQ. Ini tidak sejenis, tidak masalah, tetap kita bisa dikalikan. A kali B akar P kali Q. Kalau pembagian A akar P dibagi B akar Q, berarti A per B akar P per Q. Bagaimana aplikasinya di soal? Akar 32 ini kita ubah menjadi akar 16 kali 2. Bilangan 32 kita ubah ke dalam bentuk perkalian dua buah bilangan yang salah satunya adalah bentuk bilangan kuadrat sempurna, yaitu 16. Setelah itu kita uraikan jadi akar 16 kali akar 2. Akar 16 adalah 4, sehingga akar 32 sama dengan 4 akar 2. Contoh yang kedua adalah akar 125. 125 kita uraikan menjadi 25 kali 5. Akar 25 kali akar 5 sama dengan 5 akar 5. Jadi di dalam menyederhanakan bentuk akar, kita ubah bilangannya menjadi perkalian dua buah bilangan yang salah satunya harus bentuk bilangan kuadrat sempurna. Untuk menentukan caranya agar menjadi perkalian dua buah bilangan, kita menggunakan faktorisasi. Contoh misalkan 32 yang tadi, contoh 1. Ini karena bilangan genap, maka bisa habis dibagi 2. 32 dibagi 2 adalah 16. Nah, karena 16 sudah bilangan bentuk kuadrat sempurna, maka 32 jadi 16 kali 2. Dan 125. Ya, 125 ini habis dibagi 5, hasilnya adalah 25. Ya, 25 sudah bilangan bentuk kuadrat sempurna. Maka 125 diubah menjadi 25 kali 5. Contoh lagi misalkan 48. Nah, kalau bagi 2, ini hasilnya adalah 24. Kita bagi 2 lagi. Belum ketemu bilangan kuadrat sempurna. Maka kita teruskan. Kita bagi 6. Kita bagi 2, hasilnya adalah 3. Nah, sehingga 48 itu adalah 2 pangkat 4 kali 3. Nah, 2 pangkat 4 adalah 16. Nah, 16-nya sudah bentuk kuadrat sempurna. Maka nanti kalau nyari akar 48 menjadi akar 16 kali 3, yaitu 4 akar 3. Demikian seterusnya untuk mengubah atau menyederhanakan daripada bentuk akar, kita ubah angkanya menjadi perkalian dua buah perkalian bilangan yang salah satunya adalah bilangan kuadrat sempurna. Ya, operasi aljabar pada bentuk akar, penjumlahan dan pengurangan. Untuk menjumlahkan dan mengurangkan bentuk akar, kita pakai sifat di mana penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, di mana sifat pengurangan bentuk aljabar syaratnya harus sejenis. Nah,
Kita ingat di dalam penjumlahan bentuk aljabar, misalkan 2A ditambah 5A. Ini akan menjadi 7A, karena ini sukunya sudah sejenis, maka bisa kita jumlahkan. 10B dikurangi 2B, 8B, karena 10 kurangi 2 adalah 8. Contoh yang ketiga, misalkan 3A ditambah 2B ditambah 5A dikurangi 4B. Kita kelompokkan yang sejenis. 3A ditambah 5A ditambah 2B kurangi 4B. 3A ditambah 5A adalah 8A. 2B dikurangi 4B adalah negatif 2B. Maka hasilnya adalah 8A kurangi 2B. Ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi karena sudah bentuk yang paling sederhana. Karena antara 8A dan 2B itu tidak sejenis. Bagaimana kalau menyederhanakan pada bentuk akar, pada penjumlahan bentuk akar? Contoh yang pertama adalah 5 akar 3 ditambah 2 akar 3. Ini sudah sejenis, ada akar 3 semua. Maka menjadi 7 akar 3. Contoh yang B, ada 7 akar N ditambah 6 akar N. Ini sudah sejenis, akar N, ini akar N. Maka tinggal kita jumlahkan 7 tambah 6, 13 akar N. Demikian juga yang C, K akar 6 ditambah K akar 6, sudah sejenis semua. Maka tinggal K ditambah K akar 6, berarti 2K akar 6. Itu khusus untuk penjumlahan. Bagaimana kalau untuk pengurangan? Itu juga sama, syaratnya sukunya juga harus sejenis. Contoh yang pertama, 8 akar 3 dikurangi 7 akar 3. Berarti 8 kurangi 7 adalah 1 akar 3. Angka 1 ini tidak usah ditulis, karena semua bilangan kalau dikalikan 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Maka cukup ditulis akar 3. Yang B, X akar Y dikurangi X akar Y. Maka X kurangi X akar Y. X dikurangi X adalah 0. 0 kali akar Y adalah 0. Semua bilangan kalau dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Jadi cukup ditulis 0. Yang C, 4D akar Y dikurangi D akar Y. Berarti 4D dikurangi D akar Y. 4D dikurangi D adalah 3D akar Y. Operasi yang berikutnya adalah perkalian dan pembagian. Pada setiap perkalian dan pembagian berlaku sifat yang pertama kalau perkalian A akar P dikali B akar Q sama dengan AB akar PQ. Ini tidak sejenis, tidak masalah, tetap kita bisa dikalikan. A kali B akar P kali Q. Kalau pembagian A akar P dibagi B akar Q, berarti A per B akar P per Q. Bagaimana aplikasinya di soal? Kita lihat contoh. Hitunglah 2 akar 5 kali 4 akar 6. Ini contoh yang B, 13 akar 27 kali 5 akar 3. C, 2 akar 11 kali 9 akar 11. Kita jawab yang A dulu, 2 akar 5 kali 4 akar 6, berarti bisa kita langsung kalikan. 2 kali 4 akar 5 kali 6. 2 kali 4 ada 8, akar 5 kali 6 akar 30. 8 akar 30, ini sudah sederhana. Kenapa? Karena 30 tidak bisa diuraikan lagi dibuat bentuk perkalian yang salah satunya bilangan kuadrat sempurna. Berarti ini akar 8 akar 30 sudah bentuk yang paling sederhana. Yang B, 13 akar 27 kali 5 akar 3, berarti 13 kali 5 akar 27 kali 3. 13 kali 5 adalah 65, 27 kali 3 adalah 81. Akar 81 adalah 9, berarti 65 kali 9, 585. Demikian juga yang C, ini sama. 2 akar 11 kali 9 akar 11, berarti 2 kali 9 akar 11 kali 11, sama dengan 18
kali 11, 198. Untuk pembagian, misalkan 28 akar 15 dibagi 4 akar 3, yang B adalah 9 akar 24 dibagi 15 akar 6. Kita jawab yang A dulu. 28 akar 15 dibagi 4 akar 3. Maka 28 kita bagi 4, akar 15 per 3. 28 dibagi 4 adalah 7. 15 bagi 3 adalah 5. Berarti 7 akar 5. Yang B, 9 akar 24 dibagi 15 akar 6. Sama dengan 9 per 15 akar 24 per 6. 9 per 15 kita sederhanakan, kita bagi 3 semua, berarti 3 per 5. 24 dibagi 6 adalah akar 4. Akar 4 masih bisa disederhanakan lagi, yaitu 2. Berarti 3 per 5 kali 2 sama dengan 6 per 5 sama dengan 1 per 5. Ini adalah operasi pada bentuk akar, baik penjumlahan dan pengurangan, serta perkalian dan pembagian. Bagaimana aplikasinya terhadap soal-soal lain? Misal, 2 akar 27 ditambah 5 akar 48 dikurangi akar 75. Ini kalau sepintas kita lihat, akarnya tidak sejenis. Tapi bentuk-bentuk akar yang semacam gini ini bisa disederhanakan. Ya, 27 jadi 9 kali 3, 48 16 kali 3, 75 25 kali 3. Terus kita uraikan lagi. Ya, 2 akar 9 kali akar 3 ditambah 5 akar 16 kali akar 3 dikurangi akar 25 kali akar 3. Ya, 2 kali 3 akar 3, ini akar 9 adalah 3, ini akar 3-nya 5, akar 16 adalah 4, akar 3, ini akar 25 adalah 5, ini akar 3. Sehingga bisa kita hitung, kita kalikan dulu, 6 akar 3 ditambah 20 akar 3 dikurangi 5 akar 3. Ini sudah sejenis, ya. Maka menjadi 21 akar 3. Ini contoh soal yang pertama. Yang berikutnya, ini perkalian. Kita menggunakan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. 2 akar 2 dikalikan akar 2 min 5 akar 12. Berarti 2 akar 2 kita kalikan dengan akar 2 dikurangi 2 akar 2 kali 5 akar 12. Ini kalau saya gambarkan polanya seperti ini. 2 akar 2 kali akar 2 dikurangi 2 akar 2 kali 5 akar 12. 2 akar 2 kali akar 2 itu menjadi 2 akar 4. Sedangkan 2 akar 2 dikali 5 akar 12, 10 akar 24. Kita bisa sederhanakan. Akar 4 adalah 2. 20 akar 24 adalah 2 akar 6. Sehingga jadi 4 dikurangi 20 akar 6. Ini sudah bentuk yang sederhana. Contoh yang berikutnya, ini perkalian 2 ditambah akar 5 dikali 2 kurangi akar 5. Ini kita pakai hukum distributif lagi. Nah, berarti 2 kali 2 kurangi akar 5 ditambah akar 5 kali 2 min akar 5. Kalau kita perhatikan di sini yang di dalam kurung ini sama. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari bentuk yang belakang. Ini juga. Ya, baru kita kalikan menggunakan sifat distributif. 2 kali 2 adalah 4. Nih, 4 dikurangi 2 akar 5 ditambah 2 akar 5. Ini kita kalikan. Dikurangi akar 25. Dari akar 5 kali akar 5. Jadi tinggal 4. Ini adalah min 2 kali 5 ditambah 2 kali 5 adalah 0. Sehingga tidak usah ditulis. Akar 25 adalah 5. Tinggal 4 dikurangi 5 yaitu min
Yang berikutnya adalah pengkuadratkan. 3 dikurangi akar 5 dikuadratkan. Artinya apa? Pengkuadratan itu adalah dikalikan dengan bilangan itu sendiri. Maka bentuk 3 dikurangi akar 5 dikuadratkan itu sama dengan 3 dikurangi akar 5 dikalikan 3 kurangi akar 5. Kita pakai hukum distributif lagi, berarti 3 dikalikan 3 kurangi akar 5. Ya, 3 kurangi 3 akar 5. 3 kali 3 kurangi akar 5 dikurangi akar 5 kali 3 kurangi akar 5. Sehingga tanda negatif ini sama dengan sini. Iya. Nah, seperti ini. Terus kita kalikan. Ya. 3 kali 3, 9. Dikurangi 3 akar 5. Dikurangi 3 akar 5. Ya, ini yang hati-hati. Kenapa bisa plus? Bisa positif. Nah, ini negatif dikalikan dengan negatif. Nah, seperti ini. Nanti hasilnya adalah positif. Nah, ditambah akar 25. Sehingga kalau kita sederhanakan menjadi 9 dikurangi 6 akar 5 ditambah 5. 9 sama 5 sejenis, maka bisa kita jumlahkan menjadi 14 dikurangi 6 akar 5. Ini sudah bentuk sederhana. Ya. Demikian pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam mempelajari tentang sifat-sifat bentuk akar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.